Selamat pagi God's Beloved Church. Nah itu More like it. Ya, selamat datang di our daddy's home. Ini adalah rumah Bapak kita, rumah kita. Saudara di sini bukan lagi orang asing, tapi kita semua adalah owner of this place. Oke, so hari ini kita akan sama-sama lihat di firman Tuhan, masih yang seperti yang tadi saya bilang, seperti yang sebelum-sebelumnya saya sering ingatkan, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, saya encourage, saya push, saya paksa, saya dorong, saya kasih pressure, kalian harus dengerin sermonnya Pastor Yudi. Bukan karena Pastor Yudi pesan gitu, because it will bless you. Saudara sendiri yang akan diberkati. Apalagi yang tentang Vision Sunday, itu sekali dengerin tuh gak mungkin cukup. Beberapa sermon saya dapat dari satu sermonnya Pastor Yudi. Termasuk sermon hari ini. Saya diberkati ketika saya dengerin. Wow. Saya kan pernah bilang ya, satu sermonnya Pastor Yudi itu mungkin 3-4 sermonnya saya. Itu begitu, itu kalau daging itu begitu, padat ya. Jadi kita sama-sama akan lihat, kalau misalnya saudara berasa kurang nyambung, coba dengerin lagi YouTube-nya GBC. You will be blessed. Bukannya kita tergila-gila sama view. Oh, view kita harus tinggi. View kita harus tinggi. No. Actually, we don't care about view. Why we care about view? Karena kita percaya ketika semakin banyak orang yang mendengar, kita berdoa mereka juga diberkati. Jadi bukan kita mau rating atau apa. No, it's not about that. Tapi di masa-masa seperti ini yang di mana-mana orang healing, butuh healing ya, healing. Tapi dari lagu tadi kita tahu Jesus is the healing, Jesus is the power. So kita tidak mencari-cari healing yang semu, tapi disinilah the true healing. Jesus is our true healing. So bagi yang nonton YouTube mungkin berasanya random. Nothing is random. Tuhan itu working behind the scene sampai engkau, yes you, sedang menonton video ini. Nothing is impossible. Mungkin sebelumnya engkau berasa kecewa, engkau benci, engkau kesel, engkau nggak percaya sama Tuhan. But believe me, He is real. He is more real than your problem. And dialah yang membuat engkau nggak sengaja menonton video ini. Oke? Dan Bapak Ibu yang pertama kali, mungkin kalau ada yang pertama kali kesini juga, congratulations, tidak ada yang kebetulan, oke? So kita akan sama-sama melihat firman Tuhan, semoga bisa selesai. Karena waktu saya lihat slide saya, waduh ini kok mulai ketepak Pastor Yudi ya. Tapi kita berdoa semuanya selesai pada waktunya yang terbaik. Walaupun sampai jam 2, jam 3 nanti ya. Kalian ready? Yes. Yang ready cuma Pastor Lita. Oke, kita sama-sama melihat. Ini adalah ayat tema tahunan kita. Ya, saya encourage hafalin. Bila perlu ditulis di kertas, dibakar, diminum. Pasti langsung bisa hafal itu. Dulu waktu sekolah kan bercandaannya gitu ya. Bakar aja tuh buku, terus abu-abunya minum. Langsung hafal itu. Nah, di sini di Hagai 2 ayat 9. Ini adalah ayat tema tahunan kita. Jangan sampai saudara-saudara sudah ditempatkan di sini, di tempat yang begitu diberkati, tapi saudara tidak diberkati. Sayang. Ayat ini katakan, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oke? Jadi ini suatu janji, suatu firman Tuhan yang luar biasa yang untuk kita. Untuk saudara dan saya. Kita semua qualified mendapatkan janjinya Tuhan ini. Kan tadi kita bicara healing ya. Peace. The world need peace. Bukan cuman peace yang tidak perang lagi, tapi inner peace-nya kita. Peace yang dari dalam ini, bukan peace yang keadaan surrounding. Peace itu apa? Wah, di pantainya Kempinski, Bali. Terus cold beer. Oh, nggak boleh bir ya? Oke. Es kelapa muda. Wah, peace.
terus matiin sinyal handphone. Itu peace. Buat banyak sekali orang itu peace. Buat banyak sekali orang itu peace. Tapi that's not the true peace. Peace yang mau Tuhan kasih adalah walaupun kondisi di luarnya mau seperti apapun, kita tetap bisa restful. Kita tetap bisa tenang. Oke? Dan ketika saya baca ini, oh ya peace, Tuhan mau kasih kita damai sejahtera. Something yang spiritual, something yang rohani only. Tapi waktu saya buka translation yang lain, wah ada satu translation yang keren banget. Amplified. The latter glory, ya Pastor ya, the latter glory of this house with its successor, sorry ya bahasa Inggris saya masih cupu banget, to which Jesus came. So Jesus came to this latter house. Dan kita adalah latter house itu. Okay? Shall be greater than the former. Nah, bagian yang former itu seperti apa? Kalian nonton YouTube-nya Pastor Yudi. Okay? Then says the Lord of hosts, and in this place will I give peace. Titik? No. And prosperity, says the Lord of hosts. Padahal kalau kita lihat bahasa aslinya shalom, peace itu sebenarnya udah termasuk kesehatan, keutuhan, finansial, kekayaan, happy family, itu semua udah termasuk. Tapi kenapa Amplified mau hajar sekali lagi ditulis prosperity? Karena mungkin ada yang berasa prosperity itu something yang not biblical. No. Prosperity, kemakmuran itu something yang very, very biblical. Tuhan mau kita diberkati sampai penuh dengan kemakmuran. Tuhan mau dan Tuhan bisa. Right? Jadi dengan ayat ini kita bisa lihat bahwa kita percaya dan kita declare tahun ini kita akan diberkati dengan prosperity. Tahun ini kita akan diberkati dengan damai sejahtera. Kita sebagai God's Beloved Church, Tuhan sudah memberikan tema ini untuk kita nikmatin melalui Pastor Yudi. Jadi di sini saya declare sekali lagi 2022 buat kita semua. Ini baru awal tahun, bulan ketiga udah ya. Wow, nggak berasa ya. Prosperity, you are all prosper. You are prosper. You are filled with God's shalom. Amin. Kita sama-sama enjoy it. Nah, jadi ini penting sekali. Dan lucunya mengenai glory of the latter house ini, kita bisa baca di Hagai ada, di Zakaria ada, di Esra ada. So it's seru banget, kayak lagi baca apa ya? Bener-bener kayak lagi baca story. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kan kebanyakan story itu misalnya contoh dari Keluaran. Tapi ini di Esra ada dan nyambung lagi ke Hagai, nyambung lagi ke Zakaria. So waktu kita lagi baca itu so good. Kita melihat, wow, kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan di situ. Nah, jadi kita akan masuk ke ketika mereka menjalankan keluar dari Babilonia, kemudian mendirikan ladder house ini, rumah yang kemudian ini, itu mereka sempat stop kurang lebih 15 tahun. Dan Pastor Yudi sudah jelasin juga kenapa waktu itu mereka stop. Kalian harus nonton, oke? Saya ulangin lagi, harus nonton. Kalian yang akan diberkati. Nah, terus firman Tuhan datang ke bangsa Israel ini. Nah, kita lihat. Dan firman Tuhan ini datang ke Hagai dan Zakaria. Melalui Nabi Hagai dan Zakaria. Nah, Zakaria itu artinya remembers. Hagai itu festival, pesta, atau korban. So, ketika mereka stop membangun rumah Allah itu, rumah Tuhan itu, Tuhan kirim Zakaria dan Hagai. Kenapa Tuhan mengirim itu? Because God remembers His promise. Tuhan mengingat janjinya Dia. That's why Dia datang ke bangsa Israel ini untuk mengingatkan mereka bahwa I am a promise keeper, I am not just a promise giver.
Promise giver itu banyak banget. Afiliator hari ini promise giver semua. Yang lagi kasus-kasus itu, ya kan? Wow, murah banget. Flexing ini, flexing itu, ya kan? Sekarang ada yang komen, wow, 20 tahun. Tapi ya, they are promise giver. Memberikan janji gini, lu kalau sama gue gini. Tapi akhirnya banyak jadi korban ya. Semoga di tempat ini tidak ada. Semoga. Kalau ada, ya, we'll pray for God's peace for you. We'll pray for God's peace for you ya. Semoga nggak ada. Kalau ada pun semoga kerugiannya nggak banyak. Jangan sampai bikin stres. Karena ada yang menjadi korban itu sampai bunuh diri. Karena mungkin semua uang dia masukin ke sana. Jadi Tuhan kita bukan promise giver only. He is a promise giver and promise keeper. Wah, promise keeper. Keren banget. Tuhan kita itu nggak PHP-in kita. Nah, that's why dia datang ke bangsa Israel ini. Oke? Nah, kita lihat. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Udah sampai pindah ke kerajaan yang lain loh ini. Oke? Dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan. Jadi Tuhan yang datang. Bukan mereka mencari Tuhan. Tuhan datang karena dia adalah promise keeper. Datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Nah, ini semua arti-arti namanya itu ada meaningnya. Saudara-saudara, kalian harus dengerin YouTube-nya Pak Suyudi. Oke? Biar nggak bingung, biar kalian nyambung. Ya? Oke, next. Ayat kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Sampai di sini seolah-olah Tuhan baper. Seolah-olah Tuhan tuh galak banget sih karena kita nggak ngerjain rumah dia marah. Karena bangsa Israel waktu itu sudah tinggal di rumah yang istilahnya mereka bikin dipapanin dengan baik, tapi rumahnya Tuhan itu masih berupa reruntuhan. Jadi seolah-olah waktu kita baca itu kita bisa berasa condemn. Tapi saya ingat waktu saya nonton khotbahnya Pak Suryudi mengingatkan bahwa don't feel condemned. Ini bukan Tuhan sedang mengkondem kita. Bukan Tuhan sedang mengkondem kita karena kamu tidak memprioritaskan pelayanan, karena kamu tidak memprioritaskan giving, offering di gereja. Karena kamu lebih memilih beli iPhone Pro 13 Max atau apa daripada memberikan persembahan. No, it's not like that. Bukan. Jangan kalian tiba-tiba kasih iPhone di depan sini, kasih kunci mobil depan sini. No, it's not like that. Oke? Tapi ini adalah untuk kebaikan kita. Kenapa Tuhan berbicara seperti ini? It's for our benefits, not for His benefits. Bukan untuk bikin dia tambah kaya, bikin Tuhan tambah glorified. No. Dia sudah glorified to the max, Bapak Ibu. Dia sudah glorified to the max. Tidak juga melalui pujian penyembahan membuat dia semakin glorified. No. Ketika kita memberikan offering, ketika kita memberikan worship, ketika kita memberikan ministry segala macam, itu for your own benefit and for my own benefit. Oke? Itu kita clear dulu. Nah, jadi tapi kalau waktu kita baca cuma sampai di sini, seolah-olah Tuhan baper. Kalian prioritas kalian bangun rumah kalian, rumah gue gimana? Rumah Allah loh, rumah Tuhan loh, untuk Tuhan loh, something like that. Tapi bukan seperti itu. Kita lihat nextnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Waktu saya dengar Pastor Yudi preach ini yang saya dapat. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, dan terus didetail sama Tuhan. Di breakdown sama Tuhan. So Tuhan katakan perhatikanlah keadaanmu. Consider your ways kalau bahasa Inggrisnya. Bisa juga waktu saya cek translationnya, consider your direction. Arahmu bisa juga. Kalau bahasa Indonesia perhatikan keadaanmu. Oke? Kita lihat di breakdown sama Tuhan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas.
Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Terus di ayat 7 ditutup dengan beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi di sandwich sama firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu, bawahnya perhatikanlah keadaanmu. Oke? Jadi di sini Tuhan suruh kita memperhatikan keadaan kita bukan untuk mengkondem kita. Tapi justru dia nggak mau kita berada di situasi back ini. Kita menabur banyak, tapi hasilnya dikit. Kita makan, tapi nggak kenyang. Kita minum, tapi nggak puas. Kita pakai baju, tapi nggak panas. Kita kerja, tapi tuh pundinya tuh berlubang-lubang. Tuhan nggak mau kita di sana. Mungkin buat mereka itu comfort zone. Tuhan gak mau kita ada di comfort zone kita. Saya pernah sharing ngobrol sama Lili, kita dapatnya comfort zone itu bukan sesuatu yang kita udah enak banget, Tuhan mau keluarin kita dari sana, membuat kita suffering. Bukan. Kita sudah berada di satu zona yang nyaman, Tuhan mau kasih kita yang lebih nyaman lagi. Itu yang dimaksud dengan Tuhan mau kita keluar dari comfort zone. Kita berada di situasi yang good, Tuhan mau kita di the best yang sudah dia provide. Dia mau kita di bukan cuma good life, tapi abundant life. Jadi waktu saya dengar, nabur hasilnya sedikit. Terus makan tapi gak kenyang. Minum tapi masih haus. Berpakaian tapi masih kedinginan. Kerja tapi di pundi-pundi yang berlubang. Terus terang waktu saya dengar gini, saya merasa ini kok gue banget ya. Ada perasaan seperti itu. Mungkin ada juga yang berasa seperti itu. Tapi kita nggak perlu feel condemn. Karena bukan kemauannya Tuhan kita berada dalam situasi begini. Justru dia mau keluarin kita dari situasi ini. Dia nggak mau kita settle for less. Cuman struggling, cuman surviving. Dia nggak mau kita cuman struggling dan surviving. Dia mau kita reign in life. Yes, come on. Itu yang Tuhan mau. Kalau dia datang, he comes to give you and me average life. No. Dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya secara materi. Tapi secara shalomnya, inner man-nya kita. Oke? Jadi ini adalah suatu situasi di mana kita settle for less. Ya udahlah, hasilnya dikit nggak apa-apa lah, nggak kenyang nggak apa-apa lah, nggak puas nggak apa-apa lah, nggak panas nggak apa-apa lah, pundinya berlubang nggak apa-apa lah. Tuhan nggak mau kita settle for less. Dia mau memberikan kita the best-nya dia. Sebenarnya dia sudah memberikan kita the best-nya dia, yaitu Jesus sendiri. Tapi ketika kita dalam menjalani hidup kita, mungkin ada yang belum termanifestasi. Dia mau itu termanifestasi dalam hidup saudara dan saya. So, bukan mengkondem kita. Justru dia mau keluarin kita. Kondisimu begini, that's not what I want loh. I want more than that. I want you to live abundant life. Saya keluarin kalian dari Babilonia bukan masuk ke suatu tawanan yang baru. Saya keluarin kalian dari Babilonia yang artinya kebingungan, bukan masuk ke dalam suatu kebingungan yang baru. Saya mau kalian clear and crystal clear. Oke? Nah, terus kita lihat next-nya. Jadi di sandwich, perhatikanlah keadaanmu tadi ya. So ini ada 2 kali pengulangan. So itu adalah something yang Tuhan tegas, confirm. You have to pay attention to what are you thinking. Dan kalau saya mentranslate-nya dan inspired dari sermonnya Pastor Yudi, yaitu prioritaskan your spiritual blessing. Spiritual man-nya kita. Biarlah itu menjadi prioritasnya kita. Enggak cuman yang dari luar aja. Tadi kan dikatakan dipapanin dengan baik rumah-rumah mereka. Rumah ini rumah. Kita ini, tubuh kita ini adalah rumah. Jangan cuman kelihatan dari luarnya aja oke, tapi dalamnya itu sebenarnya surviving mode. Sebenarnya surviving mode.
Tuhan maunya kita reign in life, dari dalam keluar. Oke? Terus solusinya apa supaya keluar dari sana? Tuhan memberikan solusi. Next. Jadi naiklah ke gunung, bukan turunlah ke bawah ya. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi solusi ini yang Tuhan berikan akan mengeluarkan dari keadaan-keadaan tadi. Akan mengeluarkan kita dari keadaan-keadaan tadi, yang stagnan tadi, yang comfort zone yang seadanya tadi. Oke? Tuhan mau keluarin kita dari sana dan Tuhan memberikan solusi. Naiklah ke gunung, going up. Berarti talking about something yang di atas. Ini tipologinya seperti kita run to God. Larinya ke Tuhan. Ketika kita menghadapi stagnan, kita lari ke Tuhan. Terus spesifik bawalah kayu. Padahal membangun rumah Tuhan bukan cuman kayu doang yang diperlukan. Banyak materi-materi yang lain. Kenapa di sini solusinya bawalah kayu? Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Jadi saudara perlu bayangkan bahwa rumah itu adalah saudara dan saya. Oke? Dari sini kita baca rumah ini yang dimaksud adalah saudara dan saya. Oke? Bangunnya pakai kayu. Waktu saya baca ini, saya search lagi kayu. Oh, ada satu insiden yang solusinya juga kayu. Kita lihat. Itu di Keluaran 15 ayat 25. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar, mereka ke satu tempat yang namanya Marah. Jadi mereka marah-marah. Karena tempatnya marah, membuat mereka marah-marah. Oke? Airnya pahit. Terus Musa berseru-seru kepada Tuhan. Nah, Tuhan memberikan solusi. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Wow, jadi kayu ini berbicara tentang apa? Salib Yesus. Yesus disalibkan di atas stainless steel. Bukan. Yesus disalib di atas aluminium. Bukan. Yesus disalib di atas kayu, Bapak Ibu. Dan ini berbicara kayu ini adalah tipologi dari Yesus. Segala kondisi kita yang pahit, masukkan Yesus ke situ. Dia akan jadi manis. Remember Jesus bukan mengingat tuntutan dia terhadap kita. Mengingat Yesus. Dia berada di atas kayu salib untuk menanggung semua penderitaan kita. Dia memikul salib itu untuk saudara dan saya. Ingat itu. Dia sudah menyelesaikan itu untuk saudara dan saya. Itulah solusi dari kita keluar dari stagnan itu. Jadi kayu ini berbicara mengenai Yesus. Nah, di sini solusi yang Tuhan berikan tadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu. Bawalah Yesus. Bawalah Yesus dan bangunlah rumah ini, rumah itu. Dengan apa? Dengan mengingat Yesus, dengan consciousnya itu sama Yesus punya righteousness, bukan kita punya righteousness. Oke? Kita lihat next lagi. Nah, di sini yang kondisi stagnan tadi diterusin lagi. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, ini kalau kita bacanya nggak dengan kacamata gospel, kita akan berasa Tuhan baper banget. Tuhan sengaja membuat kita tuh hidupnya nggak thriving. No. Justru Tuhan nggak mau kita hidup seperti itu. Oke? Nah, dan di sini perhatikan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. He's talking about you and me. Kalian tidak memprioritaskan spiritual blessing. Sehingga yang dari dalam tidak diprioritaskan. Yang luar kelihatan bagus tapi tidak akan bertahan lama. Hanya luarnya aja dibagus-bagusin, tapi dalamnya itu masih hancur. Dalamnya itu masih reruntuhan. Dan cara untuk memperbaiki atau membangun reruntuhan ini hanya dengan Yesus. Hanya dengan kayu tadi solusinya. Oke? Nah, jadi di sini Tuhan bukan baper. Tuhan justru nggak mau kita hidupnya stagnan. Tuhan nggak mau dalamnya kita hancur, luarnya kelihatan oke. Halo, shalom.
I'm fine, how are you? I'm fine. Semuanya oke. Karena di gereja kita harus jawab I'm fine. I'm good. No. Tapi Tuhan benar-benar mau take care inside-nya kita sampai itu keluar. Jadi bukan kita berusaha nutup-nutupin dari luar biar kelihatan bagus, padahal dalamnya hancur. Itu Tuhan nggak mau. Tuhan terlalu sayang sama kita. Kita aja nggak mau kalau anak kita ada masalah, dia menutup-nutupin karena takut ketahuan, takut kita kecewa atau apa. Sampai suatu hari kita tahu ternyata dia sedang ada masalah, dia nggak mau kasih tahu kita. Pasti kita akan sedih banget, betul? Apalagi Tuhan kita, apalagi Bapa kita. Jadi Tuhan bukan karena marah sama kita, terus dia membiarkan situasi itu terjadi. Tapi karena dia justru mau kita live abundant life, maka dia nggak mau kita settle di hidup yang stagnan. Yang tadi itu, yang seperti ini. Ya kan, mengharapkan banyak, hasilnya dikit. Tuhan nggak mau kita hidupnya seperti itu. Tuhan mau keluarin kita, dia kasih solusi tadi. Terus next. Nah, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Embun itu adalah, kita bisa mengartikan embun itu seperti lambang dari berkat yang turun. Oke? Nah, dan embun itu turunnya itu pas subuh-subuh. Pas masih pagi-pagi banget, embun. Kemarin, minggu lalu ya, waktu saya sempat jalan pagi sama Ben, saya lihat di rumput-rumput itu banyak embun. Di rumput-rumput itu ada embun. Berarti embun itu terjadi pada waktu kita tidur, Bapak Ibu. Pastor Paul pernah menjelaskan ini keren banget. When we rest, embunnya turun. Ketika kita rest, kita beristirahat di dalam kayu tadi itu. Di dalam karya Yesus yang sempurna itu, kita beristirahat di dalam kayu yang sempurna itu, Yesus yang sempurna itu, berkatnya akan turun. Oke? Dan bumi menahan hasilnya, tidak fruitful. Tuhan tidak mau kita tidak fruitful. Tuhan tidak mau kita stagnan. That's why dia kasih solusi ke kita. Tuhan maunya kita hidup dan hidup berkemenangan. Oke? Dalam apapun, kesehatan, keuangan, family, kerjaan, study, semuanya Tuhan mau kita hidup dalam kemenangan. Terus next. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, ini kan kesannya, Tuhan kok gitu banget ya. Tapi coba lihat hatinya Tuhan. Tuhan gak mau kita settle for less. Tuhan gak mau kita berada di dalam kondisi stagnan. Sometimes problems yang kita hadapin itu adalah untuk mengeluarkan kita dari situasi good ke yang the best. Dari good life ke abundant life. So ketika kita baca firman Tuhan seperti ini, kita perlu menggunakan kacamata the gospel. Jesus finished work. Tuhan tidak mau kita hidupnya stagnan. Tuhan gak mau kita hidupnya biasa-biasa aja. Amin. Next. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Jadi kan mereka sudah berhenti membangun rumah Allah. Tapi ya tadi itu, mereka didatengin Tuhan karena Tuhan adalah promise keeper. Tuhan menepati janjinya. Mereka udah berhenti melakukan itu. Mereka sudah stop building inner man-nya. Mereka stop building spiritual man-nya. Tapi Tuhan tetap datang. Ketika kita fokusnya hanya dengan yang luar tadi, Tuhan tetap akan datang ke kita. Karena dia gak mau kita stagnan. Dia gak mau kita settle for less. Terus, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Oke? Nah, nanti kita akan lihat mengenai takut ini. Loh, kok Tuhan datang ke mereka? Oh, berarti Tuhan marah-marah, makanya mereka takut. Nanti kita lihat apakah Tuhan seperti itu. Next. Nah, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian. Nah, ini kuncinya. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
So Tuhan ketika mau mengeluarkan kita dari zona nyaman kita yang stagnan itu, Dia menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita mengusahakan itu sendiri. Gimana saya bisa membangun spiritual man-nya saya, gimana saya bisa memprioritaskan spiritual blessing saya. No, He is with us doing that. So kita gak sendiri. Never, never, never let us go. Dia gak pernah meninggalkan kita, tidak pernah. Dia gak cuma demand, kerjain ya. Besok gue cek. No. Enggak. Yuk. I have the best for you. Come on, let's walk in it. Ngebayangin aja udah. Kemarin saya ngobrol sama tetangga saya. Bukan tetangga saya lah, somebody. Tetangga ketahuan banget ya kan. Sama somebody. Dari obrolan itu, dari cerita dia mengenai knowledge ini, knowledge itu, knowledge ini, knowledge itu. Intinya cuma satu dia bilang, hidup ini berat. Solusinya cuma satu, mati katanya. Tapi saya gak mungkin mati, karena saya masih punya tanggung jawab ini. Saya pikir, wow, kita bersyukur banget ya. It's true, hidup ini berat. Christian life itu gak pernah bilang, wah hidup itu... Never. Tuhan juga gak pernah bilang ketika kamu menjadi orang percaya, ketika kamu menjadi orang Kristen, ketika kamu menjadi anakku, hidupmu boom, tiba-tiba tidak ada masalah lagi. Sama sekali gak ada masalah. Gak akan ada macet, gak ada akan kompetitor di bisnis, tidak akan ada deal yang ditolak, tidak akan ada flu, batuk, pilek, tidak akan. Tuhan gak janji gitu loh. Tapi waktu kita batuk, pilek, He is our healing. Ketika kita stres, He is our peace. Ketika kita hadapin dealing bisnis yang susah, He is our provision. Itu janjinya Tuhan. Jangan sampai kita salah tangkap bahwa Tuhan janjinya pokoknya gak ada masalah sama sekali. No. Itu pasti stres. Pasti depresi kalau misalnya kita mikirnya seperti itu. Tapi Tuhan gak pernah janji seperti itu. Nah, jadi ketika saya waktu ngobrol sama dia itu saya bersyukur. Kenapa? Memang hidup ini berat. Ternyata kan ada satu statement yang mengatakan bahwa Christian life is impossible. Christian life is not hard, but it's impossible. Ternyata bukan Christian life doang yang hard. Life sendiri is hard. And it's impossible without God. Jadi waktu saya ngobrol sama dia, wow. Saya bukannya mensyukuri keadaan dia. Tapi saya bersyukur. Saya punya Tuhan yang tahu saya gak mungkin bisa. Saya punya Tuhan yang tahu bahwa hidup ini sangat-sangat berat. That's why dia datang untuk saya. Dan dia katakan biar saya yang menghidupi hidup ini bersama dengan kamu. Dia tidak pernah meninggalkanku. Maka ini katakan aku menyertai kamu. Untuk keluar dari situasi stagnan ini, comfort zone yang menurut kamu sudah good. I want bring you to the best condition yang aku sudah provide. And I am with you. Saya berjalan dengan kamu. Saya berjalan dengan kamu. Tadinya kamu di Babilonia. Kamu tuh bingung. Penuh dengan kebingungan. Sekarang kamu sudah tidak perlu bingung lagi. Aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Oke? Kita lanjut lagi. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel. Kalau bahasa Inggrisnya, God stir up the spirit of Zerubabel. So Tuhan pertama-tama step dia mau mengeluarkan kita, dia kasih solusinya, yaitu kayu. Kita consciousnya itu sama Jesus finished work. Kita consciousnya itu sama Yesus punya karya yang sempurna. Oke? Terus nextnya Tuhan bilang aku menyertai kamu untuk kamu keluar dari kondisi stagnan ini. Aku menyertai kamu. Nah ketika kita mau keluar dari situasi itu, kita mungkin bisa berasa down, betul? Di sini Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel. Dia gak cuman kasih promise, aku menyertai kamu loh. No, dia menggerakkan semangatnya Zerubabel. Kemudian turun lagi ke semangatnya Yosua bin Yozadak, imam besar. Dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Jadi impartationnya itu turun. Dari Zerubabel, kemudian ke Yosua, baru ke segenap bangsa itu. Oke, Revelation ini juga turun dari Pastor Yudi ke kita, ke semuanya kita. Untuk kita menikmati ini. Oke, so kalau gitu, saya kan nggak pelayanan di sini. Saya kan bukan pastor, saya bukan leader. But you are still a leader in your home,
organisasi, sekolah, rumah, kita semua ini adalah leader. Oke? Terus jadi di sini kita lihat Tuhan yang kasih solusi, Tuhan menyertai, Tuhan juga yang menggerakkan semangatnya. Ketika kita lagi discourage, mau keluar dari kondisi stagnan tadi, Tuhan yang menggerakkan semangat kita. So sangat penting kita datang ke tempat ini, di hari-hari biasa kita mendengarkan kembali sermon-sermon, itu untuk menggerakkan semangat kita dari dalam. Oke? Terus next kita lihat lagi. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Nah, Tuhan menggerakkan terus kuatkanlah hatimu. Diingatin, be courageous. Kuatkanlah hatimu. Ini berarti talking about mulai dari hati, mulai dari dalam, bukan dari luar. Oke? Kuatkanlah hatimu. 1 kali, hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu. 2 kali, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu 3 kali, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Baru yang terakhir, bekerjalah. Sebab diulangin lagi, aku ini menyertai kamu. Di sandwich dengan aku menyertai kamu, aku menyertai kamu. Terus di tengah-tengahnya apa? Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Dari dalam baru keluar, bekerjalah. So, lagi keluar dari stagnan ini, situasi-situasi yang tadi dijelaskan itu berasal dari dalam. Ketika kita menabur tapi hasilnya mau banyak, ketika kita makan mau kenyang, ketika kita minum mau puas, ketika kita bekerja dan pundinya tidak berlubang-lubang, itu dimulai dari kuatkanlah hati kita. Dan Tuhan yang tadi sudah berkata, aku menyertai kamu. Dan di sini diulangin lagi, aku ini menyertai kamu. So, kita belajar take care insight-nya kita dulu. Insight-nya kita. Yaitu apa? No more condemnation. Tuhan gak demand kita lagi. Tuhan bukan do, tapi sudah dan. Conscious-nya kita itu loh. Conscious-nya kita bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya untuk saudara dan saya. Solusinya tadi kayu, Yesus karya sempurnanya itu adalah solusinya kita. Kita percaya, yes, fakta berkata demikian, tapi kebenarannya yang tidak akan goyang berkata demikian. Oke? Terus, jadi intinya di sini take care insight-nya kita dulu. Ya? Jadi, next kita lihat lagi. Nah, tadi saya bilang Tuhan kita adalah promise keeper, bukan cuman promise giver. Di sini dikatakan sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Tadi kan sempat dikatakan mereka takut kan? Yosua, Zerubabel, segenap bangsa itu takut. Nah di sini Tuhan katakan jangan takut. Tuhan gak mau kita ketakutan hadapin dia. Tuhan katakan jangan takut. Karena kalau kita takut sama seseorang, kita tidak akan punya bisa hubungan dengan dia. Kita kalau takut, kita bisa takut tapi bukan respect. Oke? Jadi di sini Tuhan nggak mau kita ketakutan hadapin dia. Kenapa kita tidak perlu takut lagi? Karena kalau kita renungkan ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang begitu powerful. Seharusnya kita ketakutan sih menghadapi dia. Tapi karena dia adalah Bapak, saudara, dan saya. Yang begitu mengasihi saudara dan saya. Kita tidak perlu takut sama dia lagi. Dan memang tidak ada intentionnya dia membuat kita ketakutan menghadapi dia. Justru dia sedih. Sebagai seorang daddy God, kita ketakutan menghadapi dia. Justru dia sedih. Ya kan? Nanti kalau babynya Roni sama Aling sudah besar, Keisha, kalau dia ketakutan hadapin Aling sama Roni, pasti mereka akan sedih. Ya kan? Nah, jadi di sini Tuhan berkata sesuai dengan janji. So, he is a promise keeper. Intention dia waktu tadi kita lihat di Hagai di depan itu, dia datang ketika mereka sudah stop building the ladder house, dia yang datang karena he is a promise keeper. Mereka
mereka berasa sudah nyaman. Rumahnya sudah dipapanin dengan baik. Tapi situasinya seperti itu. Nabur, hasilnya dikit. Makan nggak kenyang, minum nggak puas. Terus kerja tapi pundinya berlubang. Mereka berasa, oke lah, is enough lah. Tapi Tuhan nggak mau. Bukan itu janji yang Tuhan kasih. Tuhan nggak mau kalau hidup kita gitu-gitu aja. Tuhan nggak mau hidup kita stagnan. Blah. Dia mau kita live abundant life. Oke? Dia nggak mau cuma kita sukses. Dia mau kita good success. Jadi Tuhan memberi sesuai dengan janji. Terus kita lihat janjinya apa? Janjinya Tuhan apa? Nah inilah janjinya Tuhan. Aku akan diam. He will tabernacle. He will dwell. He will rest. Di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. So, dia yang datang sebagai promise keeper dan dia mengingatkan, saya ini mau tinggal di tengah-tengah kalian. Saya ini rindu berdiam di tengah-tengah kalian. Oke? Next lagi. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. God wants to rest in us. Tuhan mau diam di tengah-tengah kita. Bukan dia masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. No. Karena Yesus sudah mati, Tuhan sudah diam di dalam kita sebagai Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita. Dia sudah berdiam di dalam kita. Kita sudah punya rohnya Yesus. Dan it's so powerful. Kalau zaman Daud, zaman nabi-nabi ini, Roh Kudus cuma datang, pergi. Datang, pergi. Upon them. Tapi tidak hidup di dalamnya mereka. Tapi kalau kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, rohnya Tuhan tuh sudah ada di dalam kita. Dan dari ayat 45, ayat 46 tadi di sandwich lagi. Aku diam di tengah-tengah mereka. Tuhan itu seperti berkata, confirm. I dwell between you, among you. Itu memang adalah kerinduan dia. Dan ketika dia mengingat janji ini, makanya konteksnya yang kita lihat, dia mengingatkan mereka kembali. Saya nggak mau kalian tuh stagnan gini aja. Saya maunya kalian live abundant life yang sudah aku desain buat kalian. Buat kita juga sama. Dan kalau kita lihat Keluaran 29 ini, kalau nggak salah konteksnya itu adalah korban pagi dan korban petang. Korban pagi dan korban petang. Jadi janjinya Tuhan itu di korban itu seperti tipologi dari Yesus itu. Kenapa Yesus mau datang menyelamatkan kita? Karena memang itu adalah master plan-nya. Itu adalah janjinya Tuhan. Dia datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Jadi memang sudah menjadi master plan-nya Tuhan. Dia bukan hanya berjanji, tapi dia yang menepati janji itu memberikan kita abundant life itu. Dan kita melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan prioritaskan spiritual blessing. Bukan yang lain-lain gak penting loh ya. Bukan kalian dari pagi sampai malam dengerin sermon gak usah kerja. Katanya prioritas spiritual blessing. Itu lazy namanya. Itu bukan prioritaskan spiritual blessing. Kerja justru orang yang memprioritaskan spiritual blessing, spirit of excellence-nya pasti ada. Ketika kita tahu, wow, Tuhan kita sudah memberikan kita suatu janji yang begitu luar biasa. Dia yang stir up our spirit, dia yang menyertai kita, dia yang menepati janjinya, justru gak akan membuat kita error. Oke, I quit my job, I close down my business, saya pergi ke mission trip. Pokoknya saya pelayanan di Afrika, dalam hutan menginjili orang-orang. No, not about that. Gak ada yang salah dengan itu. Kalau memang Tuhan memanggil saudara untuk melakukan itu, silakan. Tapi jangan memaksakan semua orang harus seperti itu. Amin. Jadi memprioritaskan spiritual blessing. Intinya itu. Dan yang lain-lain, yang luar-luar ini Tuhan yang take care. Daripada
take care yang luar, dari cerita hari ini kita lihat, mereka memapani rumah mereka dengan baik. Tapi sebenarnya yaitu nabur tapi hasilnya dikit. Dan kondisi-kondisi itu yang waktu saya baca ini stagnancy. Ini suatu kondisi yang stagnan. Depres. Kalau kondisi stagnan lama-kelamaan akan depres. That's why Tuhan gak mau kita stay di kondisi stagnan itu. Tuhan mau keluarkan kita dari situ, Tuhan kasih solusinya. Yaitu kayu tadi, Yesus. Kemudian dia confirm lagi dengan aku menyertai kamu. Dan inilah janjiku. Janjiku apa? Aku menyertai kamu, aku diam di tengah kamu. Jadi kita lihat bahwa since the beginning, Tuhanlah bagian yang aktif. Bagian kita adalah meresponi, menerima kebaikan dia. Dan kalau praktikalnya apa? Memprioritaskan itu seperti apa sih? We always conscious of His righteousness. Sadari terus kebenarannya dia. Ketika kita hadapin masalah, sadari kebenaran dia. Kebenaran dia memberikan kita hasil apa? Kebenaran dia yang paling penting, yang paling powerful adalah membebaskan kita dari rasa bersalah, rasa tertuduh itu. Karena memang senjatanya iblis yang paling ampuh adalah itu. Ketika kita melakukan yang baik, dia bilang kurang baik. Ketika kita melakukan yang buruk, apalagi dihantam habis-habisan. Nah, minggu lalu kita diingatkan sama Pastor Yudi, justru ketika kita lagi jatuh, lagi hancur, that's the best time to declare our righteousness. Declare, be conscious of it. Itu adalah solusi yang Tuhan berikan. Oke, I'm finished. Mari kita akan sama-sama mendeclare kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan yang sudah mati buat kita. Ini adalah salah satu practical way-nya juga ketika kita menerima perjamuan kudus. Kalau di Mazmur ada ayat yang mengatakan, you prepare a table before my enemies, in the presence of my enemies. Jadi Tuhan tidak pernah janji dalam hidupmu kamu tidak akan menghadapi enemy. Tapi ketika kamu sedang menghadapi enemy itu apa sih? Ya masalah-masalah, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apapun itu, enemy itu, Tuhan bilang dia menyediakan hidangan. Supaya kita fokusnya tuh ke dia. Ini bukan untuk mengingatkan Tuhan. Ini untuk mengingatkan kita, Bapak Ibu. Dan ketika kita mengingat itu, kita sedang go to the solution. The solution, Jesus. Ketika kita menerima ini, kita sedang berlari menuju ke solusi. Tuhan gak mau kita settle for less. Tuhan gak mau hidup kita penuh dengan kekalahan. Tuhan gak mau hidup kita B aja. Biasa-biasa aja. Dia gak mau. Dia sudah datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Dan yang paling powerful yang membuat kita penuh dengan kelimpahan adalah He lives in us. Wah, kita perlu take time benar-benar merenungkan Tuhan hidup di dalam saya. Siapa kita? Siapa kita? Tapi puji Tuhan. Life is impossible. That's why Jesus comes. Apalagi zaman-zaman sekarang ya. Orang-orang udah benar-benar gak tahu loh how to live this life. Sekarang kondisinya puji Tuhan Indonesia kondisi pandeminya sudah menuju ke endemi, kita sudah mulai berangsur-angsur bisa beraktivitas dengan normal kembali. Banyak orang yang tidak punya pegangan yang benar-benar bingung. Seperti saya ngobrol sama satu orang itu, dia bilang hidup di tengah kota itu penuh dengan stres. Hidup di tengah kota itu penuh dengan stres. Terus kenapa nggak pindah ke perkampungan aja? Kan gampang. Ya kan? Kalau memang menurut dia hidup di tengah kota stres, ya udah pindah aja tinggal di tengah hutan. Tapi kan solusinya bukan di tempat. Balik lagi, bukan
luar, tapi dalam. Dalam. Tuhan mau kita take care inside kita, bukan karena dia baper. It's for your benefit, for my benefit. Kalau kita nggak take care inside-nya kita, dia nggak rugi apa-apa loh. Tuhan nggak rugi apa-apa loh kalau kita nggak take care inside-nya kita. Kita yang rugi besar. Dan dia sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau yang telah mati, dilukai, penuh kerelaan menanggung semua itu ya Tuhan. Oleh bilur-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah menjadi sembuh. Dan Kau bukan hanya sudah menyembuhkan kami, Kau juga telah menjadi kemakmuran kami, kekayaan kami ya Tuhan. Karena itu semua sudah Engkau tanggung ya Tuhan. Semua stres, depresi, Kau sudah menanggung itu untuk kami ya Tuhan. Mahkota duri yang beracun itu sudah ditancapkan ke kepala-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak perlu lagi mengalami pikiran-pikiran racun toksik itu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mau kami menang dalam hidup. Engkau mau kami hidup dalam kelimpahan yang sudah Engkau desain ya Tuhan. Kami terima tubuh-Mu ini ya Tuhan Yesus hanya di dalam nama-Mu. Amin, amin, amin. Mari kita terima. Thank you Jesus untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah Engkau sendiri yang tercurah buat kami ya Tuhan. Kami bukan budak dosa lagi. Kau katakan jangan takut. Kami bukan budak ketakutan lagi. Kasih-Mu yang sempurnalah ya Tuhan. Yang melenyapkan ketakutan ya Tuhan. Kami tidak takut lagi bukan karena kami sok-sokan tidak takut ya Tuhan. Kami tidak takut karena Engkau yang mengasihi kami ya Tuhan. Your perfect love cast out fear ya Tuhan. Tidak ada penghakiman lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu tidak bersyarat ya Tuhan. Thank you Jesus, we are forever and ever righteous. Selama-lamanya ya Tuhan, selama-lamanya kami sudah benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk solusi-Mu, untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Kami terima darah-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Engkau bukan hanya promise giver, you are a promise keeper ya Tuhan. Kau bukan hanya memberikan janji, Kau menepati janji ya Tuhan. Kau sudah datang ya Tuhan untuk memberikan kami hidup yang berkelimpahan ya Tuhan. Kau tidak mau hidup kami stagnan ya Tuhan. Kau mau keluarkan kami dari itu semua ya Tuhan. Thank you Jesus. Tanpa terkecuali ya Tuhan, semua jemaat God's beloved church ya Tuhan. Ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kau mau mengeluarkan kami dari situasi stagnan, surviving mode ya Tuhan. Kau mau kami menang, reign in life ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kami kasih karunia yang berlimpah, kado pembenaran ya Tuhan. Sudah Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ketika kami lupa sama janji-janji-Mu, Engkau yang mengingatkan kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Kau tidak menagih janji-janji kami ya Tuhan, tapi Kau datang menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. You are so good Lord. You are so good. Dan kami percaya untuk menghadapi pandemi, endemi, atau apapun itu, atau enemy ya Tuhan, semuanya ya Tuhan tidak menjadi masalah di hadapan Kau ya Tuhan. We have you Lord, we are not alone. God's beloved church, we are not alone. You are the beloveds. You are the beloveds. You are the beloveds of our God.
Thank you Jesus, thank you for showering us with your love Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan minggu ini akan menjadi minggu yang luar biasa. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. In everything we do ya Tuhan, Kau ada di sana. Kaulah menjadi solusi kami ya Tuhan, satu-satunya solusi kami ya Tuhan. Help us, walk with us, step by step with us Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oke guys, beloved church, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Kerinduan Tuhan mau melihat manifestasi abundant life-nya terjadi dalam hidup kita. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Dia. Pulanglah dengan prosperity-nya Dia. Pulanglah dengan shalom-nya Dia. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Kesehatanmu berhasil, keluargamu berhasil, keuanganmu berhasil, studimu berhasil, parentingmu berhasil. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Dan kau akan menikmati good success. Bukan hanya sukses, tapi good success. Kau sangat-sangat berkenan di hati Bapa. Kau sangat-sangat diberkati oleh Bapa. Dan ingat, kau sangat-sangat dikasihi oleh Bapa. Thank you Lord Jesus. I declare shalom and prosperity for God's beloved church. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin, amin, amin. God bless you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.